Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 80 Senin Praktikan Simulasi Komputer UPN Veteran Jawa Timur akan membahas tentang studi kasus kami yang berjudul Model Sistem Dinamis untuk Memprediksi Kebutuhan Kasur di Zona Kuning Jabatan Kecemasan dengan menggunakan software Vensim. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Simon P. Caitama Purba, NPM 2003 2010043, dan partner saya Raden Sarhan Muhammad Setiaji, NPM 2003 2010046. Yang pertama, kita akan membahas tentang simulasi dinamis, di mana sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Awalnya dikembangkan pada tahun 1950 untuk membantu manajer perusahaan dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang proses-proses industri. Sistem dinamis saat ini digunakan di seluruh sektor publik dan swasta untuk perancangan dan analisa kebijakan. Selanjutnya, adapun software Vensim, di mana Vensim merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan dalam membantu menyelesaikan masalah sistem dinamis. Perangkat lunak ini memiliki dasar penggunaan seperti diagram alir yang memakai simbol-simbol yang memberi gambaran urutan proses. Karena hal itu, perangkat lunak ini mampu memberikan kemudahan bagi pembuat sistem dan peneliti untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan sistem yang akan dibuatnya. Selanjutnya, causal loop diagram. Causal loop diagram atau CLD adalah pengungkapan tentang kejadian hubungan sebab akibat dalam bahasa gambar tertentu. Gambar tersebut terdiri atas panah yang saling mengait sehingga membentuk sebuah diagram simpel atau causal loop, di mana hulu panah mengungkapkan sebab dan ujung panah mengungkapkan akibat. Kemudian ada stock flow diagram. Stock and flow diagram atau lebih dikenal dengan diagram stok dan aliran merupakan konsep dasar penentuan sistem dinamis. Diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan struktur secara detail hingga siap diinputkan ke dalam software untuk dilakukan simulasi sistem dinamis. Stock and flow merupakan dua konsep utama dalam teori dinamika sistem. Adapun studi kasus kami yaitu di mana penelitian ini dilakukan pada 14 Juni 2018 di Hospital Universitas Sains Malaysia atau JKHUSM Malaysia. Penelitian ini menggunakan sistem dinamik untuk memprediksi kebutuhan kasur di zona kuning pada Jabatan Kecemasan dengan menggunakan software Vensim agar para pasien dapat ditangani dengan maksimal. Simulasi causal loop diagram juga dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kasur sehingga meningkatkan efisiensi perawatan pada zona kuning Jabatan Kecemasan sehingga para pasien dapat tertangani dengan baik. Untuk causal loop diagram pada studi kasus kami sendiri yaitu tampak pada gambar berikut. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang terjadi error, maka logika dari simulasi dibuat belum sepenuhnya benar. Selanjutnya validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Berikut total pasien atau data dari studi kasus kami, di mana pada tahun 2014 hingga pada tahun 2017 ada data real dan data simulasi, kemudian didapatkan rata-rata dari data real dan data simulasi, kemudian dicari standar deviasinya. Selanjutnya, berdasarkan persen error dari rata-rata empiris dan data output simulasi, digunakan rumus S1 sama dengan S bar dikurang A bar per A. Dapatkan hasil S1 itu 0,316287879 sama dengan 13,6%. Selanjutnya, berdasarkan persen error dari standar deviasi, data empiris, dan data output simulasi dengan menggunakan rumus E2, di mana rumusnya itu SS dikurang SA per SA, dapatkan rumus E2-nya yaitu 0,49434237 sama dengan 49,4%. Selanjutnya untuk output simulasi akan dijelaskan oleh rekan saya, di mana untuk stock flow diagramnya tampak pada gambar berikut ini yang dilakukan dengan 4 kali skenario, yaitu skenario pertama tanpa ada perubahan, skenario kedua adanya peningkatan kasur di zona kuning, ketiga itu adanya penurunan kasur, dan yang keempat adanya kenaikan jumlah kasur sekarang. Berikut penjelasan output running server oleh partner saya. Saya Raden Sarhan Muhammad Setiaji, NPM 20046 akan menjelaskan running program dari studi kasus kami menggunakan Vensim PLA dan juga menjelaskan hasil outputnya. Yang pertama
pertama kita membuka fansimnya terlebih dahulu, lalu kita membuat new model. Nah di habis kita klik new model akan terlihat model setting. Nah initial time itu dari data kita, dengan saya dari data itu dari 2014 sampai 2017 initial time-nya 2014, final time-nya 2014. Untuk unit for time-nya udah lagi ya, kita nggak tahu. Nah setelah semuanya udah bisa jualan juga model yang pertama kita akan membuat modelnya dengan menggunakan levelnya. Pertama itu tambah pasien di zona kuning, lalu ada flow-nya gimana dari kiri kanan, yaitu pasien kasur. Nah kasur di sini maksudnya kamar ya. Kasur sekarang tuh ya di sini. Untuk pasien-pasien semua itu di semua variabel sudah dibuat, kita umumkan. Di sini tuh mempengaruhi ke pasien yang akan masuk, ini mempengaruhi ke pasien yang akan keluar. Lalu setelah itu dari kan ini didapatkan, lalu dari jumlah pasien di zona kuning akan mempengaruhi ke perbandingan pasien dengan pasien. Lalu dari perbandingan pasien dengan pasien per hari itu ada jumlah kasus pasien sekarang yang mempengaruhi nilainya. Lalu juga ada, nah dari sini kita setelah mendapat nilai sekarang ini akan mempengaruhi ke jumlah kasus pasien yang kurang. Nah dari jumlah kasus pasien yang kurang akan mempengaruhi ke jumlah kasus pasien umumnya. Nah dari jumlah kasus pasien sekarang juga akan mempengaruhi ke jumlah kasus pasien umumnya. Setelah itu kita ke equation untuk memasuki angka-angkanya. Nah, untuk persentasenya untuk skenario 1 itu persentase 0,7 atau 70%. Lalu ini 0,1 untuk jumlah pasien sekarang dari 2000. Pasien zona kuningnya equationnya itu persentase dikali pasien yang keluar juga sama persentase itu. Lalu di sini juga kasus pasien
pasien di zona kuning dibagi jumlah kasur pasien sekarang dikali 365 hari atau selama 1 tahun. Oke, lalu untuk ini perbandingan kasur pasien per hari ditambah 12. Lalu ini tinggal ditambah agar mengetahui what we do here is go back. Lalu setelah semua sudah dimasukkan, kita akan mensimulasikannya dengan cara Ctrl A, konstruksinya nanti kita sendiri sketchnya yes, edit yes. Karena saya sudah kita langsung ke berbuat aja ya. Save. Nah, setelah disimulasi tadi, lalu kita bisa untuk men-select semuanya dengan Ctrl A, lalu kita lihat grafiknya. Nah, pada grafik tersebut didapatkan bahwa dapat disimpulkan dari tahun 2014 sampai 2017 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan pada jumlah kasus pasien umum untuk statistiknya. Nah, lalu untuk tabel ya. Nah, kita melihat dari jumlah kasus pasien umumnya ini terjadi kenaikan, yaitu dari 81.8132 kita buatkan ke 2017 Nah, kemudian untuk skenario kedua yaitu ada kenaikan di persentase di pasien umum dengan penuh masuknya. Kita ganti ke 4. Oke, lalu kita Ctrl A lagi, lalu simulate, lalu override aja, lalu kita Ctrl A lagi, kita ke grafik. Nah, di sini juga didapatkan pada grafik di atas dari 2014 sampai 2017 menunjukkan terdapat kenaikan pada jumlah kasus pasien setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kenaikan dari pasien zona kuning yang masuk, karena kan di persentase pasien umum zona kuning masuknya mempengaruhi nilai pasien zona kuning masuk. Untuk tabelnya bisa dilihat ini dari data sebelumnya ini naik dari 1132 ke 961, 13910, 16629. Lalu ada skenario ketiga dengan kita kembali ke data yang tidak lagi ke data sebelumnya. Nah, skenario ketiga itu ada di perubahan persentase pasien umum zona kuning yang keluar. Nah, di sini tuh berubah menjadi 0,5, ada kenaikan. Nah, setelah itu kita simpan lagi ini dilihat dari grafik tersebut 2014 sampai 2017 ada penurunan pasien, ada penurunan jumlah kasus pasien untuk setiap harinya, setiap tahunnya. Ini dikarenakan terjadi kenaikan pada persentase pasien zona kuning keluar itu. Nah, lalu untuk dari tabelnya nanti penurunan yang dari data sebelumnya 1993, 1934 atau 0565. Nah, setelah itu kita balik ke awal untuk ke skenario terakhir atau skenario keempat, yaitu adanya kenaikan di jumlah kasus berat. Nah, ini terjadi kenaikan ke 16. Lalu kita simulasi lagi yes. Di grafik dari 2014 sampai 2017 jadi kenaikan pasien terjadi
kenaikan pasien untuk jumlah kasur pasien setiap tahunnya dikarenakan dikarenakan pada jumlah kasur pasien sekarang. Nah, lalu untuk datanya bisa dilihat, terjadi penurunan maksud saya, yaitu sebesar 405,85, lalu 69,18, 77,05. Bisa dikaitkan ini ke 77,85. Mungkin segitu dari saya akan dilanjutkan lagi oleh Simon Desai. Selanjutnya di sini ada hasil analis output, di mana dari output simulasi pensim didapatkan hasil jumlah kasur pasien pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017, setiap skenario berbeda-beda. Pada skenario pertama dinilai di mana jumlah kasur pasien sebesar 154.132. Pada skenario kedua dinilai di mana jumlah kasur pasien sebesar 166.269. Pada skenario ketiga nilai di mana jumlah kasur pasien sebesar 105.465. Pada skenario keempat dinilai mana jumlah kasur pasien sebesar 154.150. Oleh karena itu sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario ketiga agar didapatkan hasil skor jumlah pasien di zona kuning yang terkecil dari daerah tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil pengolahan data dan studi kasus kami, yaitu yang pertama, pada hasil jumlah pasien di zona kuning didapatkan hasil kenaikan yang dimana dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti pasien zona kuning masuk, skor pasien zona kuning keluar, jumlah kasur pasien umum sekarang, jumlah kasur pasien yang kurang. Yang kedua, dari hasil perhitungan menggunakan software pensim didapatkan hasil dari di mana jumlah pasien di zona kuning pada tahun 2017 setiap skenario berbeda-beda. Pada skenario pertama itu jumlah kasurnya 154.132, pada skenario kedua 166.299. Kemudian pada skenario ketiga jumlah kasurnya yaitu sebesar 105.465, pada skenario keempat berjumlah 154.150. Kesimpulan ketiga itu berdasarkan hasil output menggunakan software pensim didapatkan skenario yang terbaik yaitu pada skenario ketiga, di mana jumlah kasur pasien pada tahun 2014 jumlah kasur pasien didapatkan sebesar 81.132 orang, pada tahun 2015 itu didapatkan sebesar 89.243, pada 2016 jumlah kasur itu didapatkan sebesar 97.453, dan pada tahun 2017 sebesar 105.465 buah. Sekian hasil pemaparan studi kasus dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.